Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada hari ini tertulis dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata kunci yang sangat kontroversial satu sama lain yang akan kita lihat dalam konteks kitab Yeremia, khususnya pasal 17 renungan pada hari ini. Kedua kata itu adalah pertama kata kutuk dan yang kedua adalah kata berkat. Tentu kedua kata ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun persoalannya, kata mana yang harus dan selalu kita pilih dalam kehidupan beriman kita secara pribadi? Apakah kutuk atau berkat? Mari kita renungkan bersama. Yang pasti, melalui renungan hari ini akan mengajak kita untuk selalu memilih berkat. Tentu ada yang harus kita lakukan. Nabi Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada umat Israel yang sedang berada pada situasi yang tidak enak. Kemerosotan iman, moral, dan kemerosotan politik sedang terjadi ketika dia dipanggil untuk jabatan nabi tersebut. Sehingga ada kesan bahwa ia datang untuk menyampaikan kutuk dan bukan tentang keselamatan. Sepanjang pelayanannya lebih dari 40 tahun, khotbahnya banyak menceritakan tentang hukuman, namun Israel tidak mau mendengar dan akhirnya Babel menyerbu Yehuda. Yeremia bergumul dan bergumul karena perbuatan umat Israel yang sangat jauh dari firman Tuhan. Sehingga dalam pasal 17 kitab Yeremia ini, ia menyampaikan pernyataannya kepada bangsa Israel antara kutuk dan berkat. Hanya dua sisi kehidupan yang harus mereka pilih dan renungkan. Antara lain yang pertama, kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Demikian dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Hal ini diungkapkan oleh Yeremia karena dosa Yehuda telah tertulis dalam pena besi. Demikian juga dengan mezbah dan tiang berhala mereka yang berada di atas bukit yang tinggi, yang tentunya itu sangat mendukakan hati Tuhan. Mereka menduakan Tuhan melalui penyembahan berhala-berhala. Sehingga Allah mengutuk mereka dengan cara yang pertama dikatakan, ia akan sama seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, dan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun atau di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yang kedua, Sobat Kairos, adalah berkat. Tentu di balik kutukan, berkat pun akan tercurah bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan. Sehingga Yeremia menegaskan bahwa bagi orang yang mengandalkan Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ia tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya akan tetap hijau. Ia tidak akan khawatir dalam tahun kering dan ia pun tidak akan berhenti menghasilkan buah. Luar biasa, Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui renungan hari ini, kita diajak untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka berkat-berkat pun akan melimpah dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan tidak hanya sebatas percaya, namun lebih daripada itu,
menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kita kepada Dia Sang Halik, tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada kebimbangan, karena kepastian hanya ada di tangan Tuhan saja. Kehidupan yang mengandalkan Tuhan dapat kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bergereja. Selamat mengandalkan Tuhan, nikmati dan rasakanlah berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.